Film ini berjudul Warning, disutradarai oleh Agatha Alexander. Film yang dirilis pada Oktober 2021 lalu ini mengisahkan tentang kehidupan masa depan umat manusia yang semakin diperbudak teknologi, membuat mereka melupakan Tuhan, hingga menyebabkan kehancuran dunia. Tanpa membuang-buang waktu lagi, yuk kita dengar cerita lengkapnya. Film dibuka dengan sebuah adegan di mana seorang astronot bernama David sedang melakukan tugas di luar angkasa. Ia bekerja sebagai teknisi pemeliharaan satelit yang digaji sebesar $500.000. Pada masa itu, dunia teknologi semakin canggih. Banyak manusia menggunakan robot kecil hingga robot berwujud manusia untuk membantu mempermudah hidup mereka. Di luar angkasa, David dibantu oleh robot miliknya, yang mana robot tersebut didesain untuk mengontrol semua sensor pada baju astronot David, serta membantunya untuk berkomunikasi dengan pusat kontrol di bumi, membahas mengenai perkembangan kerjanya. Saat ini, David ditugaskan untuk memperbaiki kerusakan kecil pada satelit agar para ilmuwan dapat mengamati kembali pergerakan asteroid yang diprediksi akan menghantam bumi. Saat proses perbaikan, tiba-tiba David melakukan kesalahan kerja, hingga menimbulkan gelombang listrik pada satelit itu. Ia pun terpental. Dalam kepanikan, ia mencoba untuk memberi peringatan melalui robotnya pada pusat kontrol di bumi. Namun sayang, sinyalnya terputus akibat kerusakan satelit ini. Adegan pun berpindah ke sebuah tempat koleksi robot yang dimiliki oleh seorang pria bernama Brian. Ia kedatangan seorang pelanggan wanita yang ingin membeli robot dengan harga murah. Brian pun menawarkan sebuah robot tua bernama Charlie. Namun sayang, wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan Charlie karena menurutnya robot itu sudah jadul dan usang. Ia juga tidak suka dengan cara Charlie melontarkan candaannya. Brian kemudian melatih otak Charlie agar dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Namun, Charlie merasa tak dapat melakukannya dan menganggap dirinya adalah robot jadul yang tak berguna. Brian pun mencoba untuk menawarkan Charlie ke berbagai tempat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tertarik pada robotnya karena robot itu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Sementara di luar angkasa, David melayang tak tentu arah di ruang hampa. Diakibatkan oleh gelombang elektromagnetik yang besar, sensor pendorong pada bajunya rusak, sehingga ia tidak dapat mengontrol gerak tubuhnya dan terjebak di sana. David pun semakin frustasi. Ia berulang kali mencoba untuk berkomunikasi dengan pusat kontrol di bumi, namun tetap gagal tersambung akibat koneksi jaringan yang terputus. Sementara di bumi, ada seorang wanita bernama Claire. Di pagi hari, ia dibangunkan oleh sebuah robot berbentuk prisma yang ia panggil dengan sebutan Tuhan. Thank you, God. Di zaman ini, manusia tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan mereka menyembah robot sebagai pengganti Tuhan. Bagi mereka, robot lebih mudah diajak berkomunikasi, mengetahui jalan pikiran dan perasaan mereka, serta dapat memberitahu dosa apa saja yang telah mereka lakukan. Claire sangat menggantungkan kehidupan spiritualnya pada robot itu. Ketika ia akan bepergian menggunakan mobil, tanpa sengaja Claire menabrak mobil di belakangnya. Otomatis robot mencatat itu sebagai sebuah dosa, yang mana apabila Claire melakukan 10 dosa kecil, maka ia akan didenda sebesar $25 per dosa, dan harus dibayar saat Claire membayar pajak bulanan robot itu. Namun, dosa-dosa itu akan terhapus apabila ia mau bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Di tempat lain, Brian merasa sedih dan kecewa karena robot tuanya yang tak diminati orang lagi. Charlie yang merasa sudah tidak berguna, meminta agar Brian memusnahkannya saja. Dengan berat hati, Brian pun mengabulkan permintaan Charlie untuk memusnahkan dirinya.
Pagi hari saat terbangun, Claire panik karena robot prismanya tak lagi berfungsi. Ia pun menghubungi pihak toko penjual robot itu. Setelah berkonsultasi, ternyata robot tidak berfungsi akibat Claire telah melakukan upgrade dan pihak toko sedang mengalami masalah teknisi tentang hal itu sejak badai. Mereka pun menyarankan Claire untuk datang ke toko agar robotnya diganti dengan robot versi terbaru. Di tempat lain, ada seorang pria bernama Ben. Ia sedang menggunakan VN pada robotnya untuk melihat kembali rekaman isi otaknya. Di dalam rekaman itu, ia dapat melihat lagi kenangan indah bersama mantan pacarnya yang bernama Anna. Namun tanpa Ben ketahui, teknologi itu juga mempengaruhi otak Anna di kehidupannya. Seringkali Anna melihat bayangan hitam Ben yang mengikutinya hingga membuatnya ketakutan. Di luar angkasa, David semakin menjauh dari bumi. Dalam keputusasaannya, ia mulai bertanya pada Tuhan, mengapa ia ditimpa masalah ini? Apa kesalahannya hingga ia harus mendapat nasib yang begitu buruk? Sedangkan di bumi, lebih banyak orang yang melakukan kejahatan, mengacau, dan saling membunuh. David terus mengeluh pada Tuhan. Di tempat lain, Ben masih dengan kebiasaannya menonton kenangan masa pacarannya bersama Anna. Ia masih begitu menyukainya, hingga kali ini Ben mencoba untuk melihat Anna lebih dekat. Namun, teknologi VN itu memberinya peringatan bahwa tidak dapat terlalu dekat dengan subjek, hingga terjadilah gangguan visual. Ben pun marah dan frustasi. Claire yang telah sampai di toko robot mendapatkan robot pengganti versi terbaru, harga yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih canggih. Sesampainya di rumah, ia mulai mencoba robot barunya. Namun robot itu mengucapkan berbagai macam iklan yang membuat Claire jengkel. Bahkan setiap perbuatan Claire dihitung sebagai dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula denda yang harus ia bayarkan. Claire pun habis kesabaran dan membuang robot itu keluar jendela. Di tempat lain, ada sepasang kekasih bernama Liam dan Nina. Liam adalah manusia abadi dari keluarga yang kaya raya. Sedangkan Nina adalah seorang wanita fana dari kalangan menengah. Di sini, Liam mengajak Nina untuk diperkenalkan pada keluarganya. Saat makan malam, terjadi sebuah perdebatan, di mana ibu Liam tidak menyetujui hubungan anaknya bersama Nina. Keluarganya yang kaya raya dapat membeli teknologi super canggih agar mereka tidak pernah mati dan hidup abadi. Sedangkan Nina, manusia fana yang suatu saat bisa sakit bahkan mati, itu hanya akan membuang waktu Liam. Namun Liam tetap pada pendiriannya. Bahkan, ia rela mati natural bersama Nina, meninggalkan keabadiannya. Hal ini membuat ibu Liam semakin menentang hubungan mereka. Di tempat lain, Ben yang tidak dapat menahan rasa rindunya memberanikan diri untuk mengunjungi Anna. Di sini, Anna menyuruh Ben untuk berhenti menguntitnya. Hidupnya sangat terusik karena perbuatan Ben. Namun, Ben tetap tidak peduli dan merasa kenangan itu penting. Ia tetap memaksakan pemikirannya pada Anna, hingga Anna terpaksa melumpuhkannya. Di luar angkasa, Robert David menginformasikan bahwa pasokan oksigen di bajunya hanya bertahan hingga 6 hari ke depan. David mulai teringat putrinya yang masih kecil di bumi. David mulai menceritakan kehidupan keluarganya pada robot pendamping, di mana dahulu ia tidak menginginkan putrinya lahir. Baginya, itu hanya akan membawa kekacauan. Namun, sesuatu yang tidak ia inginkan malah begitu menginginkan David. Anaknya begitu memuja dirinya. David merasa menjadi ayah yang buruk hingga tak pantas menerima hal itu. Ia mulai setuju dengan Tuhan, dikarenakan dosanya yang besar,
ia pantas terombang-ambing di luar angkasa menunggu kematiannya. Sementara di bumi, ada seorang perempuan bernama Magda. Dia hidup bersama sang ibu. Setelah ditinggal ayahnya, ibunya kecanduan alkohol dan selalu bermalas-malasan di rumah. Karena itu, tanpa sepengetahuan ibunya, terkadang Magda pergi bekerja agar menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah. Hari ini ia akan bekerja di tempat pemindahan tubuh. Namun, Magda membuat alasan lain agar sang ibu memperbolehkan ia pergi. Di lokasi pemindahan tubuh, sudah ada seorang pria bernama Mike yang akan menyewa tubuh Magda selama 48 jam. Mike dan Magda pun bersiap untuk pemindahan tubuh. Teknologi ini memungkinkan memori Mike untuk dipindahkan ke tubuh Magda. Sementara itu, Ibu Liam yang menentang hubungan anaknya nekat menghapus Nina dari memori Liam. Di saat Nina menemuinya, ia terkejut mengetahui bahwa Liam sama sekali tak mengenalnya. Nina pun pergi dengan hati yang sangat kalut. Di tempat lain, Mike dan Magda telah berhasil melakukan pemindahan tubuh. Mike sangat menikmati hal tersebut. Ia menggunakan tubuh Magda untuk berkenalan dengan seorang pekerja hotel bernama Vincent. Vincent yang tertarik dengan Magda mengajaknya untuk mengunjungi sebuah pesta. Mike dalam tubuh Magda pun menerima tawaran itu. Vincent yang datang dengan istrinya menyuruhnya untuk menyiapkan sebuah kamar. Mike pun menyembunyikan tubuhnya sendiri di bawah kasur. Di sana, mereka berempat mulai berpesta miras dan mengkonsumsi narkoba. Dalam keadaan setengah sadar, Mike melihat Vincent akan melakukan hal yang buruk pada tubuh Magda. Mike pun berusaha keras untuk melawan Vincent. Namun, Vincent semakin murka dan memukul wajah Magda dengan brutal. Ia pun diusir oleh istrinya. Melihat keadaan Magda begitu parah, ia dengan kalut mencari identitas Magda yang ternyata masih di bawah umur. Istri Vincent yang takut kemudian membawa tubuh Magda dan menaruhnya di depan rumahnya. Hal ini menyebabkan memori otak Magda tidak dapat kembali ke tubuhnya. Di luar angkasa, David terkejut melihat asteroid berjatuhan mendekati bumi. Ia hanya bisa pasrah dan berdoa karena tidak dapat menyampaikan informasi pada orang-orang yang ada di bumi. Di detik-detik kehancuran ini, manusia masih sibuk melakukan lockdown. Akibat mutasi ketiga COVID-19 yang di masa itu dijuluki COVID-28. Karena masa itu di tahun 2028. Banyak orang demo karena lockdown itu. Pemerintah seluruh dunia meminta masyarakat untuk berkumpul di satu titik yang telah ditentukan. Di sisi lain, putri David yang bernama Emma terpisah dengan ibunya. Seorang wanita bertanya, di mana orang tuanya? Ia menjawab bahwa ayahnya berada di luar angkasa dan hingga kini belum kembali. Semua bingung dan pasrah dengan apa yang sedang terjadi. Di luar angkasa, David menyaksikan bumi dihantam dua asteroid raksasa, membentuk kawah raksasa yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. David pun memikirkan putrinya di bumi, yang pasti ikut tewas dalam kehancuran ini. Diakibatkan perilaku manusia yang semakin buruk, semena-mena hingga melupakan Tuhan, akhirnya kemurkaan Tuhan pun terjadi.